Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak Al-Zamzami, asal dari Cangaan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Kabupaten Banyuwangi. Di sini saya akan mempresentasikan insyaallah yaitu tentang Habatus Sauda atau lebih dikenal dengan jintan hitam atau Nigella sativa dalam bahasa Latinnya, yaitu merupakan suatu tanaman obat herbal yang telah lama dikenal oleh banyak kalangan masyarakat, terutama pada daerah Timur Tengah. Kalau di daerah Indonesia sendiri mungkin baru akhir-akhir beberapa tahun kebelakang ini tanaman ini bisa terkenal di Nusantara. Tetapi pada jauh ratusan tahun sebelum itu, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW sudah menggunakan tanaman ini dalam pengobatan. Maka dari itu sempat sampai Rasulullah SAW itu menyampaikan suatu hadis tentang Nigella sativa ini. Nanti akan ditampilkan di layar presentasi. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Apa itu Habatus Sauda? Habatus Sauda itu berasal dari kata bahasa Arab habbah yang artinya itu biji. As-sauda itu berasal dari kata hitam, bahasa Arab berarti hitam. Jadi biji hitam. Makanya disebut dengan orang Indonesia menyebutnya dengan jintan hitam. Ya, jadi ada jintan putih dan juga ada jintan hitam. Habatus Sauda merupakan biji jintan hitam yang tumbuh di kawasan Eropa bagian selatan dan timur tengah. Ya, memang tumbuhan ini khususnya Habatus Sauda itu tumbuh di daerah Eropa Tengah, Eropa bagian selatan dan timur tengah. Jadi asal muasal tanaman ini memang dari sana. Maka dari itu di Nusantara sendiri di Indonesia itu belum terkenal. Jadi baru beberapa tahun terakhir Habatus Sauda ini terkenal di Indonesia. Habatus Sauda atau yang dikenal dengan black cumin berasal dari daerah laut Mediterranean. Tanaman ini memiliki kelopak bunga berwarna ungu kebiruan, bisa dilihat di situ. Kelopaknya berwarna ungu, ya, atau putih. Bunga adas, kalonji, jintan hitam, dan ketumbar Romawi merupakan nama lain dari biji Habatus Sauda. Jadi nama lainnya banyak, bukan hanya Nigella sativa atau Habatus Sauda atau jintan hitam, tetapi bunga adas atau kalonji dan ketumbar Romawi ini merupakan nama lain dari Habatus Sauda. Mungkin itu yang orang belum banyak tahu tentang hal ini. Padahal tanaman ini merupakan tanaman yang istimewa. Jadi sangat bermanfaat di dalam pengobatan. Terutama maksud saya yaitu pengobatan herbal. Selanjutnya, ya, manfaat Habatus Sauda di dalam dunia medis. Ya, setelah seperti yang saya katakan tadi, bahkan para sahabat dan Rasulullah pun menyebutkan atau mengistimewakan biji ini atau tanaman ini. Ini merupakan tanaman yang memiliki banyak khasiat di dalam pengobatan, di dalam dunia medis. Tetapi kita sendiri di Nusantara masih belum banyak yang menggunakan tanaman ini dalam dunia medis, terutama yaitu dalam pengobatan herbal. Ibnu Sina, filosof dunia medis yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern, ya, Ibnu Sina sendiri berkata merupakan orang pertama yang meneliti Habatus Sauda atau jintan hitam. Hasil Habatus Sauda sudah terkenal berabad-abad lamanya. Ini berabad-abad lamanya, beratusan tahun lamanya. Cuman
di Indonesia sendiri mengapa tanaman ini baru terkenal kan kayak gitu ya. Jadi di sini saya akan mungkin membawakan sedikit materi ini, yaitu tentang habatus sauda yang khasiatnya sangat mujarab lah. Tetapi yang dimaksud di sini bukan dalam pengobatan, itu bukan hanya habatus sauda saja dalam pengobatan. Maksudnya ketika kita merasakan keluhan atau gejala sakit penyakit apa, habatus sauda dapat membantu obat lain untuk menyetabilkan tubuh kita, ya, menyehatkan tubuh kita. Jadi tentunya habatus sauda itu bukan obat tunggal dalam untuk suatu penyakit, tetapi juga dicampur dengan obat-obat yang lain seperti minyak zaitun ataupun madu dan lain sebagainya yang merupakan juga herbal. Bahkan tanaman-tanaman herbal yang ada di Indonesia itu bisa dicampurkan dengan habatus sauda, karena habatus sauda sendiri memiliki kandungan vitamin, protein, omega 6 dan lain sebagainya yang nanti akan ditampilkan, yang ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Dalam penelitiannya Ibnu Sina mengatakan ada banyak manfaat yang dibawa oleh obat herbal Timur Tengah ini. Manfaat habatus sauda secara historis telah digunakan untuk pengobatan sesak nafas, sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, cacingan, radang sendi dan lain sebagainya. Ini yang ngomong bukan dokter-dokter biasa ya, bukan dokter Amerika atau lain sebagainya, tapi bapak kedokteran dunia, yaitu Ibnu Sina, yaitu merupakan seorang tabi'in kalau nggak salah yang ahli dalam bidang medis. Kandungan habatus sauda itu mempunyai kandungan asam lemak, astiri, arginin, potasium, omega 9, alkaloid, timokuinon, flavonoid, saponin, omega 6, kalsium, magnesium, niacin, selenium dan omega 3. Namun selain hal yang ditampilkan barusan sebelumnya, masih banyak kandungan-kandungan yang tidak bisa dituliskan di sini. Maksud saya karena banyaknya kandungan yang ada di dalam habatus sauda. Kenapa saya berkata demikian? Karena memang sudah ada data yang menyebutkan kandungan-kandungan habatus sauda dan juga banyak penelitian tentang habatus sauda ini. Jadi dalamnya banyak kandungan-kandungan yang kaya akan manfaat untuk tubuh manusia. Ini hadis Nabi yang akan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi pernah meriwayatkan suatu hadis atau berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiada suatu penyakit kecuali di dalam al-habbah as-sauda ada kesembuhan atau obat, kecuali kematian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya tidak Rasulullah SAW memberi suatu isyarat keistimewaan di dalam tumbuhan ini. Jadi Rasulullah sendiri bukan sembarangan, bukan orang yang asalnya nyeplos dalam pembicaraan, wala yatahadats ila wahyu yuha. Seingat saya demikian. Jadi Rasulullah itu tidak menyebutkan suatu perkataan kecuali itu merupakan wahyu yang telah diwahyukan. Nah, jadi di sini ada isyarat kemuliaan dan kebaikan yang ada di dalam habatus sauda, kecuali kematian. Tentu saja habatus sauda bisa dicampur atau dikolaborasikan dengan obat-obatan yang lainnya. Selanjutnya, ya, jadi setelah produk ini nyampe di Nusantara, jadi produk-produk habatus sauda mulai tersebar. Namun di Nusantara sendiri yang tersebar itu ada dua bentuk.
yaitu oil, minyak yang sudah diekstrak. Jadi dari bentuk biji habatus sauda yang diekstrak menjadi minyak. Nah, ini merupakan salah satu pengolahan yang di dalamnya memerlukan perilaku-perilaku khusus untuk mendapatkan kualitas oil terbaik dari habatus sauda, karena nggak bisa sembarangan. Next. Nah, yang satunya yaitu kapsul bubuk, yaitu ya, jadi setelah habatus sauda dipisahkan dengan bunganya, jadi biji-bijinya itu dihaluskan lagi dan kemudian dibungkus dengan kapsul bubuk. Dan bahkan cangkang dari habatus sauda ini, kapsul habatus sauda ini adalah berbentuk gel yang sangat aman untuk dikonsumsi. Jadi ada kapsul minyak dan kapsul bubuk. Di dalam pengkonsumsian, jadi ketika kita untuk mendapatkan efek yang optimal atau khasiat yang lebih optimal, maka disarankan untuk mengkonsumsi yang minyak, karena ini lebih mudah tercerna oleh tubuh. Sedangkan untuk yang kapsul bubuk bisa langsung dikonsumsi atau bisa juga cangkangnya itu dilepas dan bubuknya dimasukkan ke air. Dan mungkin agak terasa pahit campur pedas ya. Nah, karena emang teksturnya juga agak ya kayak bubuk kayak gitu. Tapi setelah diaduk itu tidak tercampur seperti layaknya kopi. Tetapi habatus sauda ini tetap bijinya itu tetap utuh. Namun dia karena sudah dihaluskan dia lembut. Jadi kita sehingga enak meminumnya. Jadi emang sifatnya kayak gitu, rasanya agak pahit campur pedas. Maka dari itu biasanya orang-orang Tibun Nabawi atau orang-orang herbal, jadi kami meminumnya itu dengan dicampuri dengan madu agar rasa pahit dan pedasnya tadi itu tertawar oleh madu. Jadi masih enak untuk dikonsumsi. Tapi namanya di mana-mana namanya obat itu pahit. Kayak gitu. Jadi dicampur dengan madu juga boleh, dicampur dengan obat-obat yang lain juga boleh. Tetapi ada anjuran-anjuran tertentu. Selanjutnya, next, ya. Aturan mengkonsumsi habatus sauda yaitu dengan meminum 2-3 kapsul sehari, dan jika untuk pengobatan beberapa masalah kesehatan tertentu dapat dicampur dengan madu ataupun tanaman herbal dan ramuan yang lain. Di dalam aturan anjuran di sini di botolnya atau di kemasannya itu terdapat 2-3 kapsul aturannya. Cuman di dalam Tibun Nabawi biasanya itu kita tidak apa-apa meminum lebih dari 2 atau 3 kapsul. Bahkan sekali minum bisa 5 kapsul. Yang penting ganjil. Maksimal mungkin 7 kapsul karena mungkin sudah terlalu banyak. Takutnya jika perut nanti tidak kuat karena sifatnya panas atau hangat, perutnya nanti yang nggak kuat. Jadi kayak gitu. Jadi 2 atau 3 kapsul itu untuk menjaga stamina, menjaga kesehatan, kefitan tubuh kayak gitu. Tapi untuk pengobatan biasanya itu bisa 3, 5 atau 7 kapsul. Jadi khasiat dari yang bubuk tadi, jadi ada penelitian bahwasanya 1 gelas air jika dicampur dengan 1 butir kapsul habatus sauda yang bubuk, tapi jika cangkangnya itu dilepas dan dicampurkan dengan air, itu khasiatnya sama dengan 7 kapsul. Nah, makanya itu dibuatlah alternatif yang minyak tadi. Jadi sebelum ditemukan yang minyak tadi itu ditemukan dulu
masyarakat mengkonsumsi yang bubuk, tapi dalam bentuk kapsul. Dan sebelum itu pasti dengan bubuknya langsung kayak gitu. Selanjutnya, nah, jadi khasiat-khasiat lain di dalam habatus sauda yaitu banyak sekali. Ini contoh kecil saja: menurunkan berat badan, mengendalikan kadar gula, mengobati rheumatoid arthritis, menekan kadar kolesterol dan lain sebagainya. Nah, ini tidak akan cukup kalau dituliskan di sini. Ya, jadi masih banyak sekali khasiat-khasiat dari habatus sauda yang mungkin lebih dari yang kita kira. Karena sampai Ibnu Sina, Rasulullah dan para sahabat itu mengistimewakan, memberi syarat keistimewaan dalam tanaman ini. Nah, maka dari itu kami menyimpulkan bahwasanya khasiat di dalam habatus sauda itu lebih dari ini. Ini mungkin contoh kecil saja ya. Ya. Penutup, demikian beberapa khasiat yang penjelasan dari salah satu tumbuhan yang kaya akan manfaat, yaitu habatus sauda. Bahkan Rasulullah SAW pun sampai memberikan fatwa atau pernyataan dengan tumbuhan ini. Kami memasarkan ulang produk habatus sauda yang telah dikemas dan diproses oleh perusahaan dan menyalurkannya kepada para konsumen yang membutuhkan. Jadi kami salah satu pemasar, yaitu ini ayah saya sendiri, bapak saya sendiri yang memasarkan produk habatus sauda dengan niat selain untuk berbisnis, tetapi juga untuk menolong sesama orang lain. Karena prinsip kami yaitu hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk umat. Insya Allah. Terima kasih. Itu mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dari materi habatus sauda ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada teman-teman, kepada Pak Lukman. Sekedar info, kami dari ITBM Banyuwangi, ya bisa linknya diakses di www.itbmb.ac.id. Jalan Diponegoro nomor 60 Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Demikian dari saya.